Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan hingga disampaikan kita pada puasa Ramadan 14 Hijriah ini di hari yang ke-6. Semoga kita tetap diberikan Allah kesehatan, istiqomahan sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya insyaallah di istiqomah Allah. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, jamaah salat zuhur, para shaimin shaimat rahimahullah. Seperti biasa di pekan yang kedua dari hari Senin sampai Kamis, insyaallah akan ada kajian pada zuhur, dan pada kajian di Senin siang ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Usman Umar, dan beliau telah hadir di hadapan kita. Dan materi yang akan disampaikan insyaallah bertemakan Rasulullah SAW, manusia terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari sama-sama kita buka kajian pada siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jam 1 setengah jam tidur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, ada satu buku yang berjudul Muhammad Res and I, yang ditulis oleh seorang yang berbangsa Mesir, namanya Muhammad Al-Ghazali. Isi buku ini sangat luar biasa karena isinya memuat penghinaan kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasulullah SAW itu tidak ada nilainya sama sekali.
di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang memanggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu kali yang Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan tidak menggunakan titel dan derajatnya dia sebagai Rasul. Tapi yang lain Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pangkat dan derajatnya. Kita baca di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, ada Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun, ada Rasul Allah katakan. Jadi Allah sendiri saja memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pangkat dan derajatnya dia sebagai Rasul. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah memanggil Rasulullah, di mana panggilan itu secara langsung, maka Allah tidak pernah memanggil Rasul dengan nama Rasulullah itu sendiri. Allah tidak panggil dengan ya Muhammad, tapi Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Allah memanggil dengan pangkatnya Rasul. Yasin, Toha, itu panggilan Allah secara langsung yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Allah sedang manja memanggil Rasul, Allah memanggilnya dengan ungkapan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah sendiri memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pangkat dan derajat. Jadi jelas bahwa kita ini berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Muhammad Al-Ghazali memanggil Rasul sebagai manusia biasa, itu salah kaprah. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam Al-Quran dikatakan ana basyarun mislukum yuha. Aku ini manusia biasa tapi bukan manusia biasa seperti kita. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita manusia, Allah berhak memanggil siapapun yang diciptakan. Tapi kenapa Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dengan pangkat dan derajat? Ini sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana beradab dan berakhlak untuk memanggil manusia yang sangat tinggi. Jangan kita panggil Rasulullah dengan panggilan Muhammad. Karena Allah sendiri memanggil Rasulullah dengan Muhammad Rasulullah. Bahkan 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Allah tidak perkenankan hamba-hambanya yang lain menggunakan nama itu, tapi khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah memberikan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan dengan nama yang lain. Kita baca di dalam Al-Quran, laqad ja'akum nur
Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa perbedaan Rasulullah SAW dengan kita. Ada perbedaan Rasulullah SAW dengan kita. Yang pertama tentu yang sangat membedakan kita dengan Rasulullah dari sisi jasmani, dari sisi parasnya Rasulullah SAW sudah berbeda dengan kita. Parasnya Rasulullah jauh dibandingkan dengan kita. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dicemburui oleh manusia-manusia sampai ibu jadi imannya terpotong karena melihat ketampanan Rasulullah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW, kecantikan dan ketampanan Rasulullah bukan hanya dicemburi oleh manusia, tapi purnama cemburu kepada Rasulullah. Malaikat cemburu kepada Rasulullah SAW. Kita baca di dalam risalah Al-Bajjaj ini, Maulid di Bangka ini, bagaimana parasnya Rasulullah SAW. Sampai Ibnu Abbas mengatakan kalau purnama kita bisa melihat cuma satu kali dalam sebulan, kita bisa melihat purnamanya Rasulullah SAW setiap saat. Setiap kali Rasulullah SAW memandang sahabat-sahabatnya, tidak ada satupun sahabat-sahabat yang berani menatap wajah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah cahaya di atas cahaya. Hanya pada saat Rasulullah menundukkan kepalanya, disitulah sahabat bisa menikmati indahnya Rasulullah SAW. Itu Rasul dari sisi parasnya yang berbeda dengan kita. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW. Sampai Allah katakan di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Allah sendiri menyanjung Rasulullah SAW. Allah sendiri. Kalau kita baca riwayat Rasulullah SAW, setiap kali ada orang yang datang ke rumahnya, Rasul yang pertama kali menyambut kedatangan orang. Setiap kali ada sahabat yang ingin mencium Rasulullah tangannya, Rasul sendiri yang pertama kali mencium tangan sahabat. Kalau ada sahabat yang ingin menggenggam tangan Rasulullah, Rasul yang pertama kali menggenggam tangan sahabat itu, dan Rasul tidak melepaskan genggaman ini sebelum sahabat itu melepaskan genggaman. Setiap kali ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, Rasul tidak langsung bertanya ada apa keperluannya. Rasul persilakan sahabat itu untuk menikmati hidangan. Di saat sahabat itu sudah kenyang, barulah Rasulullah menanyakan ada apa keperluannya. Itu Rasul. Bahkan kita sering mendengar para asatidz menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika di Taif, di Mekah, di Madinah, tidak pernah lepas dari cacian makian dari para kotoran onta. Berlumuran mukanya Rasulullah dari kotoran onta, dilempar lagi dengan kerikil-kerikil yang tajam, pelipisnya berdarah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW lewat di
antarkan aku rumahmu. Ketika Rasulullah dengan dia sampai di rumah orang Yahudi, Rasul melihat kondisi orang Yahudi itu sudah terbaring lemah, napasnya terengah-engah, yang dia punya keringat basah membasahi tubuhnya dan keringat dingin. Rasul melihat keadaan sahabat orang Yahudi itu. Rasulullah mengatakan, dia bilang ke rumah Fatimah, bilang kau ambil makanan. Dia lari berangkat ke rumah Fatimah untuk membawa makanan. Betapa terkejutnya bila ketika sampai kembali di rumah itu, dilihatnya Rasulullah SAW sedang memangku orang Yahudi yang selama ini mencaci maki dan melempari kotoran. Di bangkunya itu orang Yahudi disenderkan di dadanya yang wangi surga. Bersandar itu kepala orang Yahudi di dada Rasulullah yang begitu hangat. Kemudian Rasul melepaskan sorbannya, dilapnya keringat yang basah itu di tubuh. Kemudian Rasul mengatakan, bila mari kita makan. Disuapinya oleh Rasulullah SAW. Sampai bila mengatakan, ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup, biar aku saja yang melakukannya. Itu Rasulullah SAW akhlaknya tidak ada yang lain. Yang jelas-jelas ya, orang yang itu melempar dengan kotoran unta, melempar dengan kerikil yang banyak, berdarah menipis Rasulullah. Ini apa balasan Rasul? Rasul membalasnya dengan penuh kasih sayang. Sampai orang Yahudi kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kita Ustaz Yahudi lewat, dilempar sama kotoran kambing, besoknya melempar kotoran kambing sakit. Orang ini tanya kemana orang yang melempar kotoran kambing? Kata kita, dia lagi sakit. Apa jawaban Ustaz Yahudi ini? Nggak mampu suara. Beda kita dengan Rasul. Kita berbeda dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sahabat Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Kata Abu Bakar, Aisyah, ada nggak kekasihku perbuatannya yang aku belum lakukan selama ini? Kata Aisyah, ayah termasuk sahabat Rasulullah yang begitu cinta sama Rasulullah. Hampir semua perbuatan Rasulullah sudah ayah lakukan, tapi ada satu yang belum ayah lakukan. Apa itu? Memberikan makan orang Yahudi yang buta, yang dia menjadi pengemis di pasar Madinah. Setiap kali Rasulullah itu memberikan makanan kepada orang Yahudi yang buta itu, dan itu tiap hari selama 3 tahun betul-betul. Besoknya Abu Bakar mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Jadi Rasul itu setiap habis sholat subuh, dalam satu riwayat itu dia membeli roti lalu kemudian dihanguskan roti-roti. Setiap kali Rasulullah datang ke tempat orang Yahudi yang buta itu, yang terdengar oleh Rasulullah cuma cacian makian. Dia hujat Rasul, dia caci Rasul, dia hina Rasul. Padahal yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah, dan Rasul tidak pernah menjelaskan siapa sesungguhnya dia selama 3 hari sampai meninggal. Abu Bakar besoknya dia melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Pagi-pagi dia membawa roti. Dia dekati orang Yahudi itu, betapa terkejutnya Abu Bakar. Kenapa? Yang terdengar hanya cacian, makian, hinaan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar ketika itu menangis. Ya Allah, melihat betul akhlaknya sahabat ini. Dia dicaci, dimaki, dihina, tapi dia tidak pernah berhenti memberikan makanan ini kepada Yahudi. Kemudian Abu Bakar memberikan makan orang Yahudi. Ketika Abu Bakar memberikan makan, tiba-tiba Yahudi ini melemparkan roti itu, dilepeknya roti itu. Abu Bakar bertanya, kenapa kau melemparkan roti itu? Kenapa kau lepekkan roti itu?
berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sekarang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia dia. Iya. Siapa dia? Selama 3 tahun berturut-turut aku tidak pernah mendengar dia memberikan namanya kepada. Siapa dia? Siapa yang selama ini memberikan aku roti yang setiap pagi dia datang kepada? Nenek tidak tahu kata Allah. Tidak. Jadi selama ini nenek tidak tahu yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun memberikan nenek roti dengan rambutnya. Tidak tahu siapa dia. Dia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Rasul. Dia Muhammad yang nenek pagi-pagi sudah caci maki dia. Tapi tidak maksudnya dia memberikan roti buat nenek dengan begitu. Ketika mendengar nama Rasulullah disebut nenek itu, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Ini akhlak Rasul. Ini akhlak Rasulullah. Manusia suci yang dilahirkan oleh makhluk oleh zat yang maha suci, lahir di tempat yang suci dan berdakwah agama yang suci dan diwafatkan di tempat yang suci. Ialah Rasulullah SAW. Kecintaan yang Rasulullah kepada kita tempatnya menjadi luar biasa. Kita baca dalam riwayat itu Salman Al-Farisi. Satu ketika dia datang kepada Rasulullah. Kebiasaan sahabat-sahabat itu bermanja-manja dengan Rasulullah. Dia datang, ya Rasul, ada apa Salman? Aku ini sudah 1 hari tidak makan ya Rasul. Aku baru minum. Aku belum makan ya Rasulullah. Perutku ini sakit ya Rasul. Aku lapar. Rasul melihat Salman memegang perutnya. Rasul kemudian peluk Salman. Begitu Rasulullah itu. Dipeluknya Salman itu dengan lembutnya. Sabar ya Salman. Sabar. Salman ketika dipeluk Rasulullah tidak terasa sikutnya itu menyenggol lambung Rasulullah dan terdengar ada benturan batu. Salman, ya Rasulullah, ada batu di lambungmu. Iya Salman, kalau kau baru hari ini tidak makan, aku sudah 3 hari tidak makan Salman. Hanya batu ini yang mengganjal agar aku tidak terasa lapar. Begitu Rasul. Muhammad Ghazali keterlaluan dari Rasulullah SAW. Tidak ada pemimpin dunia, tidak ada nabi yang begitu perhatiannya kepada umatnya kecuali Rasul. Sampai Allah pernah menawarkan kepada Rasulullah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Muhammad, kamu kepengen apa di dunia ini? Kamu kepengen pangkat jabatan, aku berikan Muhammad. Kamu kepengen kekayaan, aku berikan Muhammad. Kalau kamu kepengen wanita-wanita cantik, bahkan silahkan, aku akan berikan, kata Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa jawaban Nabi ketika Allah berikan fasilitas itu? Rasul menjawab, "Izan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar." Ya Allah, kalau begitu walaupun kau berikan aku pangkat jabatan, kekayaan, walaupun jabatanmu kau buka jadi 4 untukmu, kata Rasulullah, itu semua tidak akan sanggup menggembirakan hatiku ya Allah selagi masih ada umatku masuk ke dalam neraka. Idzan ya'lam la arda wa wahidun min ummati finnar. Makanya Rasulullah selalu di dalam sholatnya di ketika malam itu, Fatimah selalu dia mendengar Rasul meratap, berdoa dalam ratapannya itu, Allahumma ighfir ummati, Allahumma ighfir ummati, Allahumma ighfir ummati. Ya Allah, ampuni umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Allahumma arham ummati, ya Allah, kasih sayang di umatku ya Allah. Begitu Rasul. Bahkan detik-detik kematiannya saja itu
Israel itu ada di belakang dinding itu. Dia belum berani masuk karena engkau belum mengizinkan masuk. Hebatnya Rasulullah. Jangankan manusia, malaikat saja masuk rumah Rasulullah izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Israel tidak berani masuk dalam mendapat izin dari Rasul. Maka kemudian diizinkan oleh Allah malaikat Israel masuk. Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, sebentar lagi kau cabut ruhku. Cuma aku ingin tahu di antara hamba-hamba Allah siapa yang paling indah kau cabut ruhnya di saat meninggalkan dunia yang fana ini. Siapa di antara makhluk Allah yang pada saat kau cabut ruhnya yang kau cabut dalam keadaan indah? Kata malaikat Israel, ada ya Muhammad, hamba-hamba Allah yang aku pernah cabut ruhnya yang begitu indah itu Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa alaihissalam itu pada saat dicabut ruhnya oleh malaikat itu Nabi Musa dicabut dalam keadaan keindahan yang dialami. Diceritakan oleh Israel pada saat Israel mengatakan, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari jidatmu. Nabi Musa, ya Israel, akankah mencabut ruhmu dari jidat ini, jidat yang selama ini sujud, jidat yang selama ini pasrah menghadap Rabb Sang Khaliqul Alam. Kata malaikat Israel, kalau begitu aku akan mencabut ruhmu dari mulutmu, wahai Musa. Akankah kau mencabut ruhmu dari mulut yang selama ini berzikir memuji kebesaran Allah, mulut yang selama ini menjadi kalimullah yang bercakap-cakap dengan Allah? Tidak jadi begitu. Malaikat Israel. Lalu kemudian malaikat Israel mengatakan, kalau begitu aku akan mencabut ruhmu dari kaki Musa. Dari kaki. Kata Nabi Musa, akankah kau mencabut ruhmu dari kaki yang selama ini menanjak bukit Tursina untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat kemudian dia menghadap Allah. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana aku mencabut ruhnya dari Musa alaihissalam? Kata Allah, berikan dia apa yang harum apa. Di saat dia mencium harumnya buah awal itu kau cabut. Nabi Musa waktu dicabut ruhnya oleh malaikat, dia sedang menikmati indahnya itu buah apel. Dalam riwayat buah anggur. Ketika Nabi Musa merasakan nikmatnya itu buah, maka malaikat Israel itu mencabut ruh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, begitu kemudian Nabi tanya, ya Israel, kira-kira sakitnya berapa? Sakitnya berapa pada saat kau mencabut ruh hamba-hamba Allah? Malaikat Jibril mengatakan, seperti sayatan kulit, seperti sayatan kulit kambing yang masih hidup. Jika berbandingkan dengan sayatan itu sakitnya seperti itu. Dalam satu riwayat dikatakan 300 sayatan pedang. Ketika mendengar itu, Rasulullah mengatakan, ya Ali, irfa'yadayya. Ali, angkat tangan saya. Karena lemahnya Rasulullah. Sampai dia katakan, irfa'yadayya. Ali, angkat tangan saya. Apa kata Rasulullah? Allahumma hawwin alaina fi syai'in. Rasul tidak berdoa Allahumma hawwin alaina, tapi Rasul berdoa Allahumma hawwin alaina fi syai'in. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi syakaratul maut. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau seandainya umatmu merasakan pedihnya syakaratul maut, biarlah aku yang menanggung rasa sakitnya syakaratul maut. Itu Rasul yang Allah bersolawat kepadanya. Kita selama ini mengenal Rasulullah sebagai sosok manusia yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan risalah, tapi kita belum tahu siapa sesungguhnya Rasulullah.
sekarang sudah mulai dibuka fakultas dalam Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW. Allah sendiri bersalawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat saya bersalawat kepada Rasul. Apalagi kita. Makanya pantas kalau ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, Rasulullah senyum. Sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan senyum, dia tanya, ya Rasulullah, ada apa kau senyum-senyum? Kata Rasulullah, barusan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada dia, katakan, ya Muhammad, siapa saja hamba-hamba Allah di antara umatmu yang membaca sholawat untukmu 1 kali, maka Allah membaca sholawat 10 kali. Allah melihatkan mereka orang-orang yang beriman. Itu Rasul. Akhlak dan kedermawanannya tidak ada tandingannya. Itu Rasul kalau tidur itu dia keluar dulu. Dia tanya Ali, Bigda, cipulan udah makan belum? Rasul belum dari ibu sebelum mendengar sahabat-sahabatnya sudah. Rasul yang kita sebut namanya di dalam. Bahkan kalau seandainya isi bumi, isi langit, kalau seandainya diperkenankan oleh Allah, nama Muhammad itu diperlihatkan, tentu dunia ini akan penuh dengan isi nama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai Rasulullah SAW. Ada satu kitab, ini hadis sahih, tapi di Fadhailul A'mal untuk meningkatkan ibadah kita. Itu malaikat Israel jauh sebelum Israel ini bertemu dengan Rasulullah di akhir hidupnya, malaikat Jibril Israel pernah mengatakan, ya Muhammad, wa bi izzatillah wa jalalillah. Muhammad, dengan demi keagungan dan kemuliaan, aku berjanji kepada malaikat, aku berjanji, siapa saja di antara hamba-hambamu, umatmu Muhammad, membaca sholawat untukmu, siapa saja mereka, maka aku berjanji pada saat mencabut ruh mereka, aku akan mencabut ruh mereka seperti halnya aku mencabut ruhnya para nabi dan para rasul. Kita termasuk orang-orang yang mendapat jaminan. Mudah-mudahan dengan kita membaca risalah nubuwah, kisah nabawiyah, cerita Rasulullah SAW, semakin memperkuat kecintaan kita kepada Rasul. Kesempatan ini saya ingin memang menceritakan siapa sesungguhnya Rasulullah. Banyak anak-anak kita yang belum tahu siapa Rasulullah. Mereka tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah, tapi sifat Rasulullah, siapa Rasulullah, banyak di antara kita yang belum tahu. Sehingga bagaimana mungkin kecintaan akan muncul ketika kita tidak memahami Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan buat kita. Mudah-mudahan akan tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kita mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sebab ada satu doa yang kata itu apa ya? Doa tidak akan dijawab. Sekalipun kita berdoa kepada Allah, tidak akan dijawab. Siapa mereka orang yang berdoa yang tidak dijawab oleh Allah? Mereka yang mengaku umat Rasulullah, tapi dia injak sunnah Rasulullah SAW. Dia mengaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak pernah menjalankan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mencintai Rasulullah SAW. Kita implementasikan kecintaan itu dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk kita semua. Dan saya akhiri, Allahumma fi bila
Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tuqabbal biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Tuhan, Engkau Maha Rahman dan Maha Ampun, Engkau Maha Pengasih yang dimana-mana. Terima kasih ya Allah karena nikmat dan karunia siang hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikan pertemuan kami di tempat ini ya Allah pertemuan yang selalu membawa rahmat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pemilik jiwa kami ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu yang lemah dan latif, yang selalu berbuat salah, gelap dan dosa. Kami tak sanggup mengingat dan menghitung betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa-dosa kami bagaikan butiran pasir di padang pasir dan luas. Umur kami kian hari kian berkurang, sementara dosa kami kian bertambah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah setelah apapun masalah hidup kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah seburuk apapun akhlak-akhlak kami, seburuk apapun diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Jikalau ada pangkat dan jabatan yang Kau titipkan kepada kami, harta yang Kau titipkan kepada kami seringkali menyebabkan kami sombong, seringkali menyebabkan kami takut, seringkali menyebabkan kami riya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami. Jikalau ada harta yang kami makan selama ini dari harta yang tidak Kau ridhoi, berikan kesempatan kepada kami agar kami mampu memperbaiki diri kami. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang suci ini, di bulan yang suci ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah bulan ini tempat kami bercocok tanam ya Allah, tempat kami mengumpulkan segala macam pahala ya Allah. Karena itu ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan yang suci ini ya Allah. Terimalah puasa kami, sholat kami, sedekah kami, zakat kami, tadarus kami, iktikaf kami, dan seluruh amalan yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan limpah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, cucu-cucu yang cerdas dan beriman kepada-Mu ya Allah. Jadikan mereka generasi-generasi yang mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah, menjadi generasi-generasi penerus yang akan membangun agama ini menjadi izah, menjadi mulia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma
telah mengampuni sampai titik kematian kami nanti ya Allah. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut dan matikan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah